Baik, Ibu dan Bapak, sekarang waktu di Indonesia Barat, di tempat saya menunjukkan pukul 14.18, kita akan memulai coaching klinik kita siang hari ini. Dan untuk mengawali pertemuan kita, mari kita awali dengan berdoa. Mohon bantuan kepada Bapak Toga Sidauruk untuk berkenan memimpin doa. Dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Dani, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Mari kita satukan diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berada di surga yang mulia, kami mengucap syukur atas semua berkat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami, mulai dari pagi hingga pada siang hari ini. Bapa, pada kesempatan hari ini, kami berkumpul di konsorsium ini untuk coaching. Kiranya Engkau selalu menyertai kegiatan kami, dan apa yang akan kami bahas dan apa yang kami berikan pada kegiatan pada siang hari ini dapat memperoleh hasil yang baik untuk unit-unit sekolah kami masing-masing. Kiranya Bapa selalu menyertai kami di awal, di pertengahan, hingga akhir. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Dani. Saya kembalikan kepada Pak Dani. Terima kasih Pak Toga Sidauruk yang telah berkenan memimpin doa kita siang hari ini. Baik, Ibu Bapak, sebelum dilanjutkan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, walaupun tadi sudah disebut. Saya Daniel Murdani, bisa dipanggil Pak Dani atau Mr. Dani, karena kebetulan mengajar bahasa Inggris di unit kerja SMP Pamiti Luhur Dominico Savio, Kota Semarang. Dan mohon maaf juga karena saya hari ini memakai polo shirt, karena memang di tempat kami 5 hari kerja, dan ini hari ke-6, hari ekstra, dan saya pakai pakaian yang agak santai. Begitu Ibu Bapak, dan kita akan melanjutkan untuk mengungkapkan rasa nasionalisme kita. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hati. Mohon Ibu dan Bapak berkenan mengikuti lagu Indonesia Raya ini dalam hati dan mengambil sikap tegak, walaupun tidak berdiri tapi dengan sikap badan yang tegak. Baik, Ibu dan Bapak, terima kasih telah mengikuti lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Dan untuk menambah semangat kita akan memetikkan kembali yel-yel kita. Masih ingat ya, yel-yelnya luber. Yang pertama gerakannya adalah luber tangan kanan, kemudian
luber kiri, luber tengah, luber, literasi unggul berkarakter, yes. Dan itu ada filosofinya, tentu saja berawal dari pipa air, kemudian nanti meluber kemana-mana, dengan gerakan luber gini, kemudian diikuti dengan gerakan gelombang yang akhirnya mengimbas ke semua yang di sekitar kita. Dan baik, Ibu dan Bapak, kita akan mengikuti yel-yel kita. Kemudian silakan ikuti, saya akan play melalui player. Ini dia. Luber, 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 literasi unggul berkarakter. Yes. Baik, Ibu dan Bapak, kita coba sekali lagi. Silahkan on cam, kemudian juga open mic, supaya lebih menambah semangat kita semua. Mari. Luber, 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 literasi unggul berkarakter. Yes. Baik, terima kasih atas semangat kita yang luar biasa. Dan kita akan melanjutkan coaching kita siang hari ini. Dan di tengah-tengah kita tentu saja sudah hadir coach kita, Pak Krismanus Simarmata. Saya sampaikan spotlight untuk beliau. Dan ada iklan di belakang saya, tentu saja nggak apa-apa. Ini markas Ibu Bapak. Ini markas kami, ini adalah markas IT, jadi memang cukup banyak kru kami yang berkumpul, dan di sebelah juga ada operator ruang meeting yang satunya. Di sini memang seperti ini kondisinya. Baik, Ibu dan Bapak, kita akan dipandu oleh Pak Krismanus Simarmata sebagai coach kita yang akan mendampingi selama coaching klinik kita siang hari ini. Dan tanpa berlama-lama, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Krismanus. Baik, terima kasih Pak Dani, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Santo Thomas II, Santo Antonius, Santo Petrus, Santo Yosef, Pemuda dan Selamat, Trisakti 1, yang belum hadir, Trisakti 2, Pak Mangado, aturannya urusannya ini, mengapa belum hadir? Baik, pertama kami sampaikan selamat berjumpa. Kita terlambat 20 menit. Tadi pagi kami mulai pukul 9, berakhir tadi pukul 13.15. Jadi baru 45 menit istirahat, makan siang, kita bertemu lagi. Melanjutkan FGD 1-2 hari Rabu yang lalu. Nah, seperti sama-sama kita ketahui, prosesnya memang demikian. Setelah FGD 1-1, tanggal 31 Oktober, 3 hari kemudian, kita coaching klinik, kemudian lanjut 10 hari kemudian dari tanggal 31, tanggal 10, hari keempat setelah FGD 1-2, kita coaching klinik. Lalu 10 hari ke depan, 13 hari ke depan, tanggal 23, kita bertemu pada FGD 21, hari keempat, sesudah itu, coaching klinik, demikian 10 hari berikutnya. Dan terakhir, sebelum kuliah umum nanti in-house training, tanggal 13 sampai 16, penyampaian pemaparan ke seluruh Bapak Ibu guru warga sekolah, tanggal 13 sampai 16. Setelah itu, baru ada monitor evaluasi dan kuliah umum tanggal 20 Desember. Nah, Bapak Ibu, yang kita sampaikan hari Rabu yang lalu sedikit banyak kita mendapat gambaran. Pada hari Rabu yang lalu disampaikan oleh para narasumber, Bruder Warto, Mas Heri dan Mas Hendi, yang kita gali adalah nilai-nilai inti dari sekolah kita. Bukan yang kita lihat, yang bagus di luar, baru mau kita adopsi.
prinsipnya bukan seperti itu. Filsafat pendidikannya adalah perennialisme. Ada keabadian, kemutlakan dari masa lalu yang pada saat ini masih relevan untuk dilaksanakan, untuk diterapkan. Kebalikan dari konstruktivisme. Lalu di sekolah kita sudah kita laksanakan beberapa langkah untuk itu. Nah, sebelumnya saya share screen dulu. Mana tadi share screen-nya ya? Sebentar saya cari dulu. Mungkin sudah sempat tertutup tadi. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah kelihatan, Pak? Sudah, Pak. Ini langkahnya. Kita harus mulai dari discovery, menggali, mendalami, kemudian penentuan subjek atau sampling, boleh wawancara mendalam, boleh observasi. Kemudian mengumpulkan koleksi kisah-kisah, sumber sejarah dan dokumen. Yang mungkin lebih banyak kita tentukan adalah, kita ambil adalah wawancara mendalam terhadap pendiri jika masih ada, kemudian alumni, guru senior, atau masyarakat setempat, dan orang ataupun pihak-pihak yang berkompeten. Lalu hasil wawancara itu mulai kita dokumenkan. Kita kumpulkan satu-satu, puzzle-puzzle itu kita gabungkan, atau mungkin serpihan-serpihan itu kita gabungkan, maka mulai membuat narasinya. Apa yang menjadi dasar pendirian sekolah yang kita ketahui bersama, bahwa awalnya seluruh sekolah Katolik dasarnya adalah misi, bukan bisnis. Seperti zaman sekarang yang sudah banyak pemodal berinvestasi sekolah atau lembaga pendidikan menjadi investasi untuk bisnis. Begitu. Tapi untuk sekolah Katolik pastilah awalnya itu merupakan misi. Jadi mungkin kita sudah sampai di langkah, kalau 1, 2, 3, 4, 5, mungkin sudah ada yang di langkah 3, mungkin ada yang di 4, atau mungkin masih ada di langkah ke-1 dari ini, untuk sampai pada pembuatan naskah akademik. Nah, ini yang kita kumpulkan. Sekali lagi yang ingin kami sampaikan, bukan mengambil nilai-nilai yang ada di luar, yang kita lihat baik. Yang pertama dulu kita gali nilai-nilai di sekolah kita. Tentunya nilai intinya adalah dari yayasan. Nilai yayasan. Jelas kalau dari yayasan, Johannes, Bosco, Nalar, religius, kelembutan atau kebaikan hati. Lalu setelah kita narasikan, telah mulai disusun, seperti halnya membuat, lebih cenderung adalah ke karya ilmiah. Untuk novel ataupun hal lain-lain mungkin tugas dari guru bahasa Indonesia. Bila perlu mungkin difilmkan. Ada, kalau di sesi pertama tadi pagi, ada berupa ya dokumen-dokumen zaman dulu yang difoto.
difoto lalu ditampilkan, itu sudah di langkah kelima. Dan harapan kami, kita belum berpikir sampai di sini untuk membuat kurikulum. Belum. Masih menyelesaikan naskah akademik. Masih menyelesaikan naskah akademik. Mulai penyusunan kurikulum nanti di tanggal 23 November. Kita akan diarahkan kembali untuk itu. Mengapa perlu ini kami sampaikan? Umumnya kita sekarang berpikir instan. Saya tidak tahu kalau mungkin yang lebih tua dari saya masih berpikir ya selangkah demi selangkah. Di generasi saya mungkin sudah berpikir instan, mengapa tidak langsung hasil akhirnya? Harapan dari pengudi luhur, konsorsium Ismoyo, kita menggali nilai itu langkah demi langkah, sehingga kita punya pondasi yang kuat. Kita punya pondasi yang kuat. Jadi bukan karena banyaknya menu yang ditawarkan, bukan. Bisa saja mungkin hanya satu untuk tahap pertama ini. Sebagai contoh, ada keunikan di satu unit tertentu. Setiap sekolah, setiap warga sekolah, kalau ada tamu yang datang, maka warga sekolah itu pasti menyapanya. Atau kalau lewat tamu itu pasti dipersilahkan lewat. Itu menjadi nilai mereka. Khas. Karena tempoh hari disampaikan oleh Bruder Warto, atau mungkin kita ikuti di YouTube, kita tonton rekamannya, mereka menggunakan dalihan Natulu. Rame-rame kita menggunakan dalihan Natulu. Bagaimana mungkin dalihan Natulu mau diterapkan? Misalnya di daerah yang sangat umum. Katakanlah di Esparman. Mungkin tidak begitu tepat. Mengarah khusus kepada, lebih fokus kepada kecerdasan. Ada tadi bercerita pada sisi pertama tadi, ditanya orang tua di jalan Nusantara, Paroki Nusantara, ditanya orang tua mengapa orang tuanya menyekolahkan anaknya di situ, padahal di sekitar Gunung Buri 3 itu sekolah hebat, Sutomo, kemudian Metodis, mereka dikepung. Lalu jawaban orang tua itu, katanya, saya ingin anak saya ini mentalnya seperti mental orang Batak. Mungkin karena mereka melihat gurunya dominan orang Batak. Apa rupanya kelebihan orang Batak? Bisa berangkat hanya satu pakaian dari rumah, dari kampung, pulang beberapa puluh tahun kemudian sudah jadi hakim. Mental tangguh. Tidak bermodalkan apa-apa. Atau mungkin juga sama-sama kita ketahui bahwa pada tahun 80-an atau 90-an, orang Jawa mengira kalau orang Batak datang ke Jakarta dikira orang kaya semua. Kalau sekolah. Padahal sampai di kampung, tidaklah demikian, sangat sederhana. Ditanya orang tua yang lain begitu juga. Ingin katanya anaknya bermental seperti mental orang Batak. Kegigihannya. Nah, kalau misalnya di daerah Karo, mereka menggunakan semboyan. Atau yang dihidupi oleh masyarakat Karo, dan itu mungkin sudah mengakar. Nah, setelah itu, setelah kita gali nanti nilai-nilai itu Bapak dan Ibu, akan ada evaluasi, apa dampaknya. Jadi kalau istilahnya, yang kita lakukan sekarang ini, kalau boleh saya gambarkan, dari 3 langkah, mungkin masih di langkah setengah. Atau di langkah ke-1, setelah selesai naskah akademik. Justru lebih rumit, lebih luas lagi pada pembuatan kurikulum.
Karena harus kita, setelah kita gali nilai-nilai inti itu atau keutamaan itu, bagaimana kita menuangkannya. Dan mohon maaf Bapak dan Ibu, saya sendiri pun belum membayangkan bagaimana nanti katakanlah disiplin untuk menuangkannya itu di dalam RPP. Karena harus dihidupi oleh semua warga sekolah. Bukan hanya siswa, tetapi juga guru. Bagaimana membumikan itu? Mengakar menjadi budaya di sekolah itu. Kebiasaan menjadi budaya. Itu yang khas, itu yang unik, itu yang diminta dari pengudi luhur. Maka Bapak dan Ibu, dalam hal ini saya bukan ahlinya mengenai hal ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang kita sama-sama menemui jalan buntu, saya memfasilitasi, akan kami tanyakan nanti kepada narasumber. Hanya sampai di situ. Sekali lagi Bapak Ibu, saya bukan ahli. Tetapi mungkin kita bisa saling memberi masukan. Bisa saling memberi masukan. Bisa kritik, bisa saran atau usul. Bagaimana untuk menyempurnakan naskah akademik itu untuk kita paparkan nanti sebelum penyusunan kurikulum tanggal 23. Perlu juga kami informasikan Bapak dan Ibu, belum tentu bisa kita laksanakan di Januari dari hasil yang kita susun. Pengudi luhur juga bukan 1 bulan, 2 bulan mereka mengerjakannya. Kita mulai di bulan Oktober. Hanya 3 bulan. Bisa saja mungkin di bulan Juli. Tetapi harus dibudayakan. Harus dulu hasil dari penggalian sekolah. Tadi pada sesi pertama dia mengatakan, kenapa tidak langsung di akhir? Termasuk yang kami kirimkan tempoh hari, naskah akademik dari pengudi luhur. Itu yang cocok di Semarang. Mereka menggali itu. Pasti budaya kita berbeda. Di Binjai misalnya mungkin ada contohnya ke budaya Melayu. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Di daerah Tanjung Selamat mungkin warnanya warna dari suku Tamil. Apa nilai yang dihidupi di sana? Begitu. Kalau misalnya Santo Yosef Pemuda, muridnya tidak bisa dikatakan dominan lagi. Walaupun misalnya dominan Batak, itu kan budaya Batak yang di kota ini kan sudah berbeda. Buktinya untuk menemukan, untuk orang yang pintar berbicara dalam adat di Medan ini, kan kalau sudah usia 40-an sekarang kan sudah sulit. Raja Parhata. Karena memang budaya sudah berbeda. Kalau zaman dulu umur 60 sekarang rata-rata mereka mampu, 50-60 sekarang masih mampu. Tapi coba yang umur 40 sekarang. Dan itu masih pasar kita. Rata-rata usia orang tua anak kita kalau antara 30, 40. Umur 15 tahun rata-rata. Nah, Bapak dan Ibu, itu yang akan kita laksanakan. Dan mungkin bisa saja kita mengatakan, apa artinya FGD ini? Dengan pemaparan dari unit kita masing-masing, teman kita akan menyampaikan insight-insight. Menyampaikan masukan untuk semakin memperkuat kita. Dari kritik itu juga kita bisa memperbaiki. Harapan saya kita tidak plagiat. Tidak menjadi plagiat dari apa yang mungkin kita dapat dari pengudi luhur, lalu langsung, atau mungkin dari penemuan orang lain
dari disertasi ataupun tesis orang lain mengenai budaya Batak, lalu langsung itulah kita copot semua, kita ambil semuanya, kita masukkan ke dalam nilai sekolah kita. Prosesnya bukan seperti itu. Jadi deduktif dari hal khusus dulu, dari hal-hal yang sedikit atau berupa serpihan-serpihan kita gabungkan menjadi kelompok yang besar. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Maka harapan kami, mari kita memberikan tanggapan nanti setelah pemaparan dari salah satu sekolah. Kita berikan masukan untuk perbaikan bagi mereka, lalu dilanjutkan nanti ke sekolah berikutnya. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu, kita rencanakan forum kita ini. Sekali lagi, mari kita berikan perhatian. Mari kita berikan perhatian, kita berikan pemikiran pada saat teman-teman kita memberikan pemaparan. Baik, Bapak dan Ibu, saya kira bisa kita mulai. Siapa yang mau pertama menyampaikan terlebih dahulu? Kami tawarkan, Pak. Saya tawarkan, Silakan. Pak. Iya, Pak. Baik, silakan Pak Ali Jarolaya. Mari Bapak dan Ibu kita perhatikan dengan baik. Kami persilakan Pak Ali Jaro. Terima kasih Pak Krismanus, terima kasih Pak Dani, Bapak Ibu sekalian yang bersama-sama kita dalam pertemuan virtual ini. Saya menawarkan kepada Pak Krismanus bukan karena sudah siap kami Pak, tetapi secara pribadi jam 4 nanti Pak, saya harus undur diri dari pertemuan kita karena saya juga harus berbagi waktu di kegiatan di paroki kita, maka nanti dari unit kami dilanjutkan, diikuti terus oleh Pak Cisman Nenggolan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa menit yang lalu kami mengadakan pertemuan dengan perwakilan orang tua dari berbagai profesi. Ada sekian orang dokter, dari akademisi, ada dosen, ada guru, ada dari pengusaha, juga dari komite, termasuk perwakilan dari alumni kita, yang sekarang ada yang S2 atau malah S3. Lalu Bapak Ibu, DOR sebetulnya mulai dari tadi pagi, dan persis jam 1 yang lalu, kami berpisah-pisah dan diakhiri dengan makan siang. Jadi itulah yang kami alami Pak, tetapi apa yang kami dapatkan dari sana memang itu luar biasa, luar biasa. Sepakat apa yang disampaikan tadi Pak Krismanus, betul Pak, ya betul. Tapi ternyata memang masukan-masukan dari orang tua kita ini baru sebatas itu, belum lagi melebar ke tokoh-tokoh yang lain. Nah, kami bersyukur bahwa memungkinkanlah sedikit untuk kami lakukan tatap muka dengan prokes yang ketat. Saya mulai Pak sedikit, tapi nanti dilanjutkan oleh Pak Cisman. Pertama Pak, ini yang bisa kita rasakan di sekolah kita sejak berdirinya sekolah ini, dan mudah-mudahan sampai sekarang, walaupun kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Pertama Pak, bahwa alumni kita itu merupakan bendera yang berkibar di mana-mana. Kenapa saya katakan demikian? Melalui alumni kita, mereka akan singgah di sekolah mana-mana, bahkan sampai ke perguruan tinggi, ke tetangga, dan sebagainya. Mereka berbicara dan mengutarakan apa yang mereka alami. Artinya Bapak Ibu, dengan pengalaman mereka itu yang mereka rasakan positif adanya, menggembirakan, maka dari dia sampai adik-adiknya selalu mengusulkan untuk bagaimana supaya sekolah di sekolah yang pernah dia disekolahkan. Itu satu poin yang bisa kami ambil. Maka sekali lagi Pak, mungkin juga di sekolah kita seperti itu,
Ada yang berturut-turut sampai 4 orang bersaudara. Kalau abang kakaknya 1, begitu seterusnya sampai 4 orang kita tamatkan bersaudara kandung di sekolah itu. Itu 1, Pak. Lalu Pak, ini karena sering saya katakan, saya mau berbagi pengalaman kepada kita dengan apa yang kami dengarkan. Poin-poin yang bisa kami dengarkan dari apa yang disarankan oleh orang tua kita tadi. Pertama, bagaimana rupanya pelayanan itu, orang tua dan siswa kita merasa puas dengan pelayanan di unit kita. Saya ingat apa yang dikatakan teman-teman kita minggu yang lalu. Pelayanan dalam arti apa? Kita melayani didikan mungkin di dalam kelas kita sebagai seorang guru, tetapi di luar kelas mungkin kita sebagai teman, sahabat, ya seperti nilai keteladanan daripada YPK Don Bosco itu kan, sahabat kaum muda. Mungkin di halaman, di lain tempat, anak-anak itu menjadi teman kita, ya di saat tertentu juga mereka menganggap kita sebagai orang tua. Nah, jadi intinya pelayanan. Kemudian, ini yang harus nampaknya kita update kembali, sehingga terus-menerus, ya pelayanan itu, memang itu yang kita nomor satukan dengan kerja keras yang ada. Seturut juga dengan keteladanan Santo Yosef sebagai seorang pekerja keras. Kendati pun ia tidak banyak berkata-kata, banyak diam, tapi bekerja keras sebagai seorang tukang kayu. Kemudian Pak, poin berikutnya, bagaimana kita menghayati panggilan, apalagi kalau kita Katolik. Bukan maksudnya saat inilah tahun panggilan, dipanggil untuk menjadi seorang biarawan, biarawati, tidak hanya sebatas itu. Yang kita maksud, bagaimana kita menghayati panggilan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, ya terutama untuk menanamkan nilai-nilai inti tadi, keteladanan Santo Yosef saja dari sekolah kami. Saya mau katakan, maaf saya diantas. Itulah yang barangkali mungkin belum sepenuhnya stakeholder sekolah secara pribadi belum sepenuhnya menghayati nilai-nilai panggilan ini. Kemudian Pak, terungkap juga bagaimana nilai-nilai tawaran yang disampaikan orang tua kita tadinya, dan mungkin kepada kita juga semua sudah umum dan sebetulnya nilai-nilai kejujuran ini, nilai-nilai toleransi terhadap siswa kita yang berbeda agama dan sebagainya. 100% Katolik, 100% warga negara, 100% juga literasi digital. Inilah harapan. Antara lain, itu baru beberapa poin yang bisa saya bagikan kepada kita, apa yang diharapkan oleh orang tua kita tadinya. Nah, untuk mencapai ini, saya mohon maaf Pak, saya lompat-lompati saja. Bagaimana mencapai pelajar Pancasila itu? Ya, guru menyampaikan kepada kita tadinya, yang berprofesi guru, terintegrasi, bagaimana ini mengusahakan terintegrasi, terkolaborasi di dalam semua mata pelajaran. Umum sebetulnya, tetapi bagaimana mewujudkan ini, mengaktualisasikan ini di dalam diri kita sebagai guru, ya di dalam untuk kita tuangkan menjadi naskah akademik dan menjadi kurikulum pada masa yang akan datang. Sampai di situ dulu yang bisa saya sampaikan Pak kepada Bapak Ibu, maka selanjutnya saya serahkan kepada Pak Jisman untuk melanjutkan atau menambahkan apa yang sudah saya sampaikan ini. Silakan Pak Jisman. Pas Pak, Mas. Pas Pak. Oh begitu Pak? Ya. Baik, terima kasih banyak Pak, itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Krismanus. Baik, terima kasih Pak Lejaro. Pada hari Rabu yang lalu, kita sudah paparkan, sudah presentasikan naskah akademik
Lalu selama 3 hari ini, kira-kira bagaimana perkembangan naskah akademik itu? Karena targetnya sebenarnya meskipun belum final betul, di tanggal 23 kita sudah masuk pada naskah kurikulum. Bagaimana kira-kira sudah sampai di mana naskah akademiknya sih? Sudah di bab berapa? Iya Pak. Ya, pertanyaan itu ditujukan kepada kami kan Pak ya? Silakan. Nah, betul Pak. Itu sudah mulai kita rampungkan, kendati pun barangkali belum tersusun rapi, termasuk yang tadi Pak kami sudah rekam dengan jelas, semua kami rekam, semua kami buat dalam teks, kami ambil rangkumannya untuk kami persatukan nanti dengan naskah akademik berikutnya. Demikian Pak Krismanus, terima kasih. Baik, yang kami maksudkan adalah naskah akademiknya sudah sampai di bab 1, latar belakang, bab 2, pendahuluan, karena ini kan harus di dalam bentuk karya ilmiah, kira-kira seperti itu maksudnya. Jadi untuk di bab 3 nanti, ya mungkin harus sudah dibutuhkan di sana ahli pendidikan. Bagaimana strategi ataupun langkah untuk itu menjadi pertanyaan kami. Latar belakang, jadi misalnya latar belakang bisa sama-sama kita lihat dan bisa menjadi masukan bagi unit atau sekolah yang lain. Demikian Pak Adi Jarot, terima kasih. Baik, siap Pak, kita upayakan. Terima kasih Pak. Baik, demikian dari Santo Yosef Pemuda. Berikutnya dipersilakan dari sekolah yang lain. Penggalian nilai-nilai inti setelah digali, dituangkan dalam bentuk naskah akademik. Pengerjaan naskah akademik itu sudah sampai di mana, di bab berapa? Silakan. Dari SMP Trisakti 1. Baik, terima kasih kepada Pak Simarmata. Kalau di sekolah kami di SMP Trisakti 1, mulai semalam sudah kami gerakkan untuk tim pengembang kurikulum kita untuk membuat narasi dari nilai-nilai yang sudah kita paparkan di minggu yang lalu bersama dengan narasumber kita dari Pak Budi Luhur. Jadi untuk sampai saat ini kami belum bisa memberikan yang diminta dari fasilitator. Yang pastinya kami akan segera merampungkan itu dalam waktu dekat, karena kami juga baru berkumpul tadi setelah beberapa hari kami tidak pernah berbicara dengan tim pengembang. Jadi tadi sudah kami tugaskan, kami upayakan secepatnya untuk membentuk daripada naskah akademik. Jika pendahuluannya nanti kami upayakan sebelum kita bergabung kembali di hari Sabtu atau minggu yang akan datang, kami upayakan kami sudah hampir sampai di bab 1 lah. Kami upayakan sampai bab 1 untuk sementara, walaupun nanti hasilnya belum bisa kita buat semaksimal apa yang kita harapkan. Cuman kami berupaya bagaimana supaya pekerjaan ini segera rampung, dan kami juga masih bingung untuk menentukan di dalam naskah akademik itu, karena di sini kan yang dicari adalah tentang nilai-nilai sekolah, yaitu nilai-nilai sekolah, apa keunggulan sekolah,
dan sangkut pautkan dengan hubungan masyarakat dan yayasan. Jadi kami itu sekarang lagi menggelodok itu lagi kembali ulang, seperti yang saya paparkan minggu lalu. Jadi besar harapan kami sebelum kita masuk di minggu yang akan datang, kami sudah bisa mempresentasikannya kembali. Jadi kalau dari kami SMP Trisakti 1 seperti itu, dan juga kami mohon maaf karena sampai saat ini Ibu Kepala Sekolah kami belum dapat untuk bergabung karena ada sesuatu hal yang tak bisa dihindarkan dari urusan, ada urusan yang sangat urgen yang tak bisa ditinggalkan. Jadi saya mewakili dari Ibu Era Laurencia Sembiring. Jadi dari kami cukup sekian Pak, terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Krismanus Simarmata. Baik, terima kasih. Kembali hanya sekedar mengingatkan Bapak dan Ibu, inti dari yayasan. Kemudian keutamaan dari Santo Pelindung, atau mungkin kalau tidak ada dari sekolah, misalnya di Trisakti 1 non sekolah certificadissimus, itu yang mau mereka tonjolkan, ya. Jadi supaya jangan nanti kita salah dalam menentukannya, itu sudah ditetapkan bahwa nilai inti dari Yohanes Bosco. Yohanes Bosco. Baik. Harapan kami dari SMP Trisakti 1, kiranya jangan sampai butuh waktu yang panjang lagi, supaya bisa kita mungkin bisa kita diskusikan begitu. Kalau misalnya perlu untuk kita bahas bersama sebelum FGD 21. Baik, berikutnya saya persilakan kepada sekolah yang lain yang sudah ada menyusun naskah akademik. Santi Yosef, Tanjung Selamat, silakan. Baik, terima kasih. Kalau minggu lalu sudah saya borong semua pembicaraan, pada saat ini saya serahkan kepada Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum, yakni Bapak Rengki Sitanggang. Kami persilakan, Pak. Yang ada Sitanggang keretanya di sini. Bapak Rengki Sitanggang, Pak Rengki. Bu Retang, kotaku itu. Enggak masuk Pak Rengki ya? Tadi masuk beliau itu. Atau HKS biologi ini. Saya kira harus kardopanya ini. Saya lihat dari fotonya. Dua. Kok lesu kali wajah Bu Maida ini. Coba senyum dulu Bu Maida. Lagi sakit di bagian tengah. Kurang enak badan aku, Pak. Baik. Tidak ada yang bicara Pak Rengki ya. Baiklah. Kebetulan kami juga hampir sama dengan teman-teman yang lain sudah mulai kami susun naskah itu di bagian pendahuluan latar belakang, namun belum lengkap. Jadi dokumennya tadi ada dengan Pak Sitanggang, karena juga data-data dari siswa sudah kami kumpulkan, dari orang tua masih sebagian kecil, kemudian dari para pendiri juga masih sebagian yang bisa kami jumpai. Kebetulan setiap mau dibuat waktu kunjungan dengan para pendiri atau para pendahulu yang sudah bekerja di sini, menjabat di sini, ya semua punya kesibukan masing-masing. Saat mereka bisa, kami tidak bisa. Saat kami bisa, mereka tidak bisa. Jadi kurang connect masih pengaturan waktu itu dengan mereka.
sehingga kami masih menyusun di bab 1, yakni bagian pendahuluannya. Namun seperti yang Bapak katakan tadi tentang serpihan-serpihan informasi ataupun nilai-nilai luhur itu, nilai-nilai inti dari sekolah itu sudah kami susun, sudah kami kumpulkan, dan kami tetap berpedoman. Memang tadi dalam pembicaraan kami dengan Bapak Sitanggang, supaya tetap berpedoman kepada moto, yakni Ispecit Ciprodes, adanya perjuangan. Barang siapa berjuang, dia sudah berguna. Itu kami kaitkan juga dengan dalihan Natolu, seperti apa namanya ya, manat merdongan tubuh, itu supaya kami sesama guru juga saling menghargai, dan siswa juga demikian, sesama siswa saling menghargai. Kemudian elek marboru itu seperti rasa kecintaan, keberpihakan guru kepada siswa, ya, itu kemudian juga menggambarkan bagaimana rasa persaudaraan yang dipupuk oleh para senior terhadap junior-juniornya. Nah, itu yang sudah mulai kami kaji, namun belum rampung semuanya karena ada juga beberapa perbedaan pendapat. Ya, namanya berkumpul banyak orang pasti banyak perbedaan pendapat, dan juga dari siswa informasinya begitu, ada banyak perbedaan pendapat. Jadi kami masih mau menyatukan pendapat-pendapat ini untuk dibuat menjadi sebuah naskah. Demikian Pak, terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Maida. Masih dalam penyusunan. Demikian. Berikutnya dari Santo Petrus. Persilakan. Biasanya ada 3 orang timnya. Hari ini sendirian. 1 orang Pak. Kedengaran suara saya Pak? Halo Pak? Jelas. Jelas Pak. Oke, kami juga kan Pak belum masuk ke naskah akademik, tapi masih bahan-bahan dari naskah akademik itu ada kami gali tambahan dari yang kemarin kita FGD. Kami itu belum kemarin itu kebutuhan masyarakat akan sekolah. Jadi untuk itu saya perlihatkan di sini. Sebentar ya Pak ya. Udah bisa saya share screen Pak? Silakan Bu. Ya, bentar ya Pak ya. Hanya tambahan yang kemarin. Sebentar. Oke Pak, yang ini tuh analisis kebutuhan masyarakat terhadap sekolah kita. Ini kami simpulkan dari permintaan-permintaan orang tua ketika kita pertemuan, ketika mereka datang ke sekolah, kalau anak-anaknya sedang ada masalah, absen atau sakit, atau bagaimana, atau datang sendiri tanpa kita undang, inilah yang bisa kami simpulkan, yaitu yang pertama mampu mendisiplinkan peserta didik. Mereka berbicara, saya sekolahkan anak saya di sini, bukan di negeri, dengan harapan kalau di sekolah ini nanti anak saya ini bisa menjadi disiplin. Jadi yang di dalam kurung itu apa yang kita lakukan. Yang kedua, mampu mengubah sikap peserta didik dari yang kurang bertata krama menjadi bertata krama atau bersopan santun. Jadi ini juga mereka katakan demikian, kalau anak kita itu sekolah di sekolah lain, tentang sopan santun ini, tata krama ini kurang kami dapatkan. Kemudian yang ketiga, mampu membentuk sikap peserta didik menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa. Jadi mereka katakan
bukan hanya ilmu yang penting, tetapi anak saya bagaimana caranya supaya rajin ke gereja. Karena kalau kami yang akan menyatakannya, anak kami ini kurang mendengar. Nah, jadi seperti mungkin juga di sekolah Bapak Ibu, kita minta bukti bahwa dia itu sudah pergi ke gereja. Yang keempat, mampu membentuk pribadi yang mandiri sesuai dengan usianya. Jangan semuanya bergantung pada orang tua. Misalnya hal kecil saja, dia itu sudah hafal dengan pakaiannya, hari Senin apa, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Sabtu. Dan juga menyediakan bontot sendiri. Nah, jadi terkadang anak kita ini walaupun sudah SMP, masih juga berkeluh kesah orang tua ini belum mandiri seperti yang diharapkan. Sering datang orang tua ke sekolah hanya untuk mengantarkan bontot anaknya yang ketinggalan, yang belum sempat dibuat. Kemudian yang kelima, mampu mengembangkan kecerdasan intelektual, sehingga mampu bersaing memasuki sekolah-sekolah unggulan atau favorit yang diharapkan oleh orang tua dan si anak tersebut. Berikutnya yang keenam, mampu mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berbagai hal. Jadi untuk itu keterampilan yang dimaksud itu kita ajarkan lewat pendidikan prakarya, baik itu membuat makanan, minuman, atau mengolah sampah untuk dijadikan bahan-bahan kerajinan tangan atau prakarya-prakarya yang lain. Kemudian sudah kami kaitkan juga ke 7 unsur kebudayaan menurut Kocaraningrat, itu mengenai bahasa di sini lisan dan tulisan. Kalau di sekolah kita masih kita temukan terkadang anak kita itu berbahasa lisan menggunakan bahasa daerah. Kemudian tentang pengetahuan yang di sini maksudnya di sekolah kita itu atau di sekitar sekolah kita itu masih beraneka ragam suku, yaitu mulai dari Batak Toba, Simalungun, Tapanuli, Jawa, Melayu, dan Mandailing. Kemudian yang ketiga, sistem kekerabatan bukan di sekolah maksudnya ini, sistem kekerabatan di tengah masyarakat. Sistem kekerabatan di lokasi sekolah kami masih sangat erat, itu terbukti kalau ada acara suka dan duka dalam masyarakat setempat, masih tolong-menolong walaupun mereka tadi seperti saya katakan berbeda suku dan agama. Kemudian sistem peralatan hidup dan teknologi, ini sama dengan kita, teknologi sekarang sudah canggih, ya situasi sekarang anak diharapkan menggunakan alat yang canggih, Android-nya karena situasi dan tuntutan belajarnya. Tetapi untuk ini Bapak dan Ibu saya sedikit curhat, kami di sekolah kami adakan sidak selama 3 hari ini, ternyata anak-anak kita sudah banyak membuka hal-hal yang tidak sepantasnya dia buka. Oleh karena itu kami membuat surat edaran kepada orang tua supaya benar-benar memperhatikan anaknya dalam belajar, jangan hanya bertanya sudah dikerjakan tugasnya, sudah siap tugasnya, tanpa dicek lebih mendalam apa yang dibuka oleh anak kita itu di Android-nya. Kemudian yang kelima, sistem mata pencaharian hidup. Pekerjaan di sekeliling sekolah kami itu ada pedagang di pasar tradisional. Ya, makanan sarapan pagi, bisa juga sembako, kemudian ada pengusaha, bengkel, fotokopi, tukang las, pegawai negeri, dan pegawai swasta, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keenam, menganut berbagai macam agama. Ada agama Katolik, Islam, Kristen, dan untuk Buddha dan Hindu, itu hanya sedikit sekali.
Kemudian mengenai kesenian yang secara garis besarnya dibagi atas 3, seni rupa, suara, dan tari. Kalau untuk di sekolah kita, seni rupa itu belum. Iya, suara iya, ada band kita, kemudian tari juga ada kelompok-kelompok tari di sekolah kita. Jadi itulah dulu Pak, untuk sekolah kita di Santo Petrus, masih bahan-bahan dari pembuatan naskah akademik. Sesudah ini nanti kami akan lanjut membuat naskah akademik. Sekian dan terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Riana Diana Purba. Sudah dikaji dari unsur budaya untuk memetakan kebutuhan dari sekolah, dari masyarakat sekitar, dari sisi budaya. Maka perlu mungkin diskusi yang panjang atau ya apa istilahnya, waktu yang lebih untuk mengumpulkan tim itu untuk menyusunnya. Sekali lagi, ini bukanlah pekerjaan yang mudah sebenarnya, bukan pekerjaan yang mudah, jadi butuh perhatian ekstra, butuh sumbangan pemikiran yang besar, dan butuh kerja sama tim. Nah, demikian saran untuk Ibu Riana Diana Purba. Baik, berikutnya. Terima kasih Pak. Baik, berikutnya dari SMP Santo Thomas II. Dari Santo Thomas II. Baik Bapak. Sudah bisa mendengar suara kami Pak? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah bisa Pak, sudah bisa. Baik, dari hasil yang sudah kami kerjakan, sampai pada saat ini, titik fokus kami masih lebih kepada mencari nilai-nilai, baik itu dari nilai yayasan kita sendiri, yaitu Don Bosco sebagai pelindung, kemudian dari Santo Thomas, dan dari kami sebagai guru mendiskusikan akan lahirnya nilai-nilai, termasuk nilai-nilai yang kami temukan dari orang tua siswa, kemudian guru-guru yang sudah pensiun, termasuk juga siswa-siswa alumni. Jadi berikut hasil kerja kami. Nah, jadi ini hasil yang telah kami buat, namun berangkat dari sinilah nantinya kami akan mencoba menuangkan ke dalam naskah akademik. Seperti yang tertampil pada layar, Santo Thomas Aquinas ini adalah pelindung daripada sekolah kita Santo Thomas. Nilai-nilai yang kami temukan yaitu kecerdasan, peduli, rendah hati, dan kemudian dari pelindung yayasan kita sendiri, Santo Yohanes Don Bosco, itu adalah kelembutan, keramahan, sopan santun, serta kejujuran. Nah, dari pelindung sekolah dan yayasan, kami menggali lagi hasil wawancara yang menjadi kesimpulan dari guru-guru yang sudah pensiun, kemudian alumni, orang tua siswa. Maka kami simpulkan ada 4 nilai yang kami temukan. Pertama, disiplin, spiritual, kejujuran, serta kecerdasan. Selanjutnya, kami mendiskusikan kembali kepada teman-teman guru. Kami menggabungkan dan kami temukan apa yang menjadi nilai-nilai, dan kami tuangkan. Nilai yang pertama adalah disiplin, kedua kecerdasan,
kejujuran, dan yang keempat, rendah hati. Nah, kemudian dari nilai-nilai yang telah kami buat ini, maka kami menjabarkannya lagi, apa yang menjadi program-program dari keempat nilai yang sudah kami tuangkan. Seperti yang pertama disiplin, maka program yang kami akan perbuat adalah meningkatkan disiplin waktu, disiplin diri peserta didik di internal sekolah maupun eksternal sekolah. Maka dari disiplin ini, apa yang menjadi keutamaan-keutamaan untuk sekolah kami? Yang pertama, siswa hadir ke sekolah minimal 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Nah, yang kedua, dalam diskusi kelompok belajar, lebih memanfaatkan waktu dengan baik. Ketiga, sebagai petugas ibadat pagi, menyiapkan diri sebelum ibadat dimulai. Yang keempat, peserta didik menggunakan waktu untuk belajar di rumah dengan kesadaran dari diri sendiri. Lalu, nilai kecerdasan, program yang kami buat, menumbuhkan rasa pentingnya kecerdasan secara intelektual, emosional, dan spiritual. Dari nilai kecerdasan ini apa yang menjadi keutamaan? Maka yang pertama kami lahirkan pembinaan kelas khusus kepada kegiatan Olimpiade. Nah, yang kedua, melaksanakan ibadat pagi setiap hari. Ketiga, melaksanakan perayaan Ekaristi. Keempat, berdoa di dalam kelas secara bergantian. Nah, biasanya ini ketika jam pelajaran selesai, artinya sebelum siswa mengakhiri pembelajaran. Lalu yang keempat, yang berikutnya pelaksanaan retreat. Yang terakhir, kegiatan pramuka. Kemudian nilai kejujuran, apa yang menjadi program kami? Menerapkan rasa pentingnya arti sebuah kejujuran. Nah, kemudian kami melahirkan keutamaan apa yang berkaitan dengan kejujuran. Yang pertama, mengerjakan ujian dengan sendiri tanpa menyontek atau googling. Di sekolah kami, sistem ujian yang kami berlakukan adalah sistem online atau CBT, Computer Based Test. Lalu, mengakui kesalahan. Berikutnya, tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Yang tak kalah penting lagi adalah tentunya berkata jujur. Nah, dan nilai yang keempat yaitu rendah hati. Program yang kami laksanakan yaitu melaksanakan ketaatan, kesederhanaan, ikhlas, dan tidak sombong. Apa yang menjadi keutamaan dalam nilai rendah hati ini? Yang pertama, membiasakan diri untuk berderma, menaati tata tertib sekolah, mensyukuri setiap pencapaian belajar ataupun prestasi lainnya. Berikutnya, mengajarkan hidup hemat. Nah, inilah nantinya yang akan kami tuangkan ke dalam naskah akademik. Nah, kami mau mencoba, tentu, menggali lagi lebih dalam apa yang menjadi program dan apa yang menjadi keutamaan-keutamaan daripada nilai-nilai yang tertampil pada saat ini. Nah, selanjutnya, dari segi kegiatan budaya, bahwa suku yang menjadi peserta didik kami di SMP Santo Thomas II Binjai ini adalah ada Batak Karo. Ini kami buatlah Batak ini menjadi satu, Batak Karo, Batak Toba, Batak Tapanuli, Batak Simalungun. Kemudian ada juga di sekolah kita Nias, dan ada juga di sekolah kita atau siswa kita yang sukunya Tionghoa. Nah, yang menjadi pembiasaan dalam budaya kegiatan di sekolah kita, yang pertama, ketika perayaan syukuran Natal dan Tahun Baru, kami informasikan bahwa pakaian yang kami gunakan dalam kegiatan tersebut adalah pakaian dari adat kami masing-masing. Jadi peserta didik, baik
itu guru juga yang kita yang asal kita atau adat kita adalah, suku kita adalah Karo, maka berpakaian secara adat Karo. Nah, kemudian apa yang menjadi kebiasaan ataupun budaya di sekolah kita, bahwa setiap paginya sebelum kegiatan proses belajar mengajar dimulai, maka siswa memperdengarkan lagu-lagu daerah setiap pagi di sekolah. Termasuk juga di sini lagu-lagu nasional. Nah, bukan hanya lagu-lagu daerah saja. Nah, kemudian kegiatan budaya atau pembiasaan yang berikutnya melaksanakan kegiatan memasak makanan tradisional yang kami ambil pada event Hari Pangan Sedunia. Misalnya, siswa kita berasal dari Karo, maka makanan tradisi di situ adalah cimpa, kalau yang dari Tapanuli, ombus-ombus, dan lain-lain. Nah, jadi inilah nantinya yang akan kami tuangkan dalam naskah akademik. Nah, jadi terkait dengan apa yang dikatakan oleh Pak Simarmata tadi, menyinggung tentang naskah akademik, sudah sejauh mana naskah akademik sudah diperbuat. Nah, jadi di sini kami juga sudah mencoba membuat naskah akademik, tetapi masih pada bagian pendahuluan, yaitu latar belakang. Nah, jadi mohon maaf kami tidak bisa, kami belum bisa men-share dalam bentuk screen di layar ini karena memang masih dalam proses. Nah, jadi demikian yang bisa menjadi pemaparan kami. Mungkin ada tambahan dari Pak Sahat Simanjorang. Pas sepertinya, Pak. Karena Pak Ismanus Simarmata, kalau tidak salah saya sampai 6 kali mengatakan bahwasannya pertemuan hari ini mengenai pembahasan naskah akademik. Bahwasannya kami baru memulai menyusun naskah akademik berupa latar belakang. Dari latar belakang itu kami akan memunculkan identifikasi masalahnya terlebih dahulu. Berdasarkan pemaparan dari Pak Hendro tadi, kami akan gali menjadi landasan teori. Karena memang untuk menggali landasan teori di situ membutuhkan pencarian, penelitian orang lain. Jadi mohon maaf Pak Krismanus, kalau misalnya disampaikan plagiat tadi, mungkin bukan plagiat Krismanus ya, seandainya kita ngambil ke penelitian orang lain, menguatkan seperti disampaikan Pak Mas Heri kemarin itu, jika ada sebuah penelitian yang diambil, buat namanya. Jadi itulah mau kami laksanakan sekarang ini untuk membuat landasan teoritisnya dulu Pak Krismanus. Itu mungkin tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari SMP Santo Thomas 2. Nah, sebelumnya Pak Hendro coba ditampilkan dulu tadi apanya. Nah, screen-nya, share screen lagi. Adakah di antara kita yang ikut tim penyusun nilai-nilai sekolah? Ibu Riana? Saya kira ikut Ibu Riana Purba untuk penyusun profil yayasan kan? Masih mute Bu Riana? Iya Pak, ikut saya Pak. Nah itu, ada saya lihat tadi yang, kalau saya tidak salah di dalam buku itu hanya 3. Tidak ada di sana sopan santun, termasuk dokumen yang ada pada saya seperti itu. Tolong share screen dulu Pak Hendro. Pak Dani, ada yang salah ini, kenapa? Slide ke-3 atau ke-2? Terus tadi ada slide pertama itu Pak, slide pertama. Slide pertama Pak. Ibu Riana, Santo Yohanes dan Bosco, kelembutan, keramahan, sopan santun, kejujuran. Di nilai inti Don Bosco
akal budi atau reason, kemudian cinta kasih atau kelembutan hati, agama. Dengan modelnya adalah pendampingan atau asistensi. Itu saya kira Ibu Riana Diana, silakan disampaikan barangkali dengan terlanjur nanti. Saya buka dulu WA saya, Pak. Oke. Kebetulan saya punya dokumennya di sini yang sudah disusun oleh tim dari yayasan setelah mengundang Bosco, Salesian dan Bosco SDW oleh yayasan. Udah saya bagi ke grup MKKS kita, Pak. Oke, jadi begitu kira-kira Pak Hendro, nanti bisa diperbaiki supaya jangan nanti salah. Nah, karena ini langkah awal. Ketika nanti salah menentukan di sini nilai-nilai inti dari Don Bosco, maka bisa menyimpang nanti arahnya. Begitu. Mohon izin Pak Lismanus. Tadi nilai Don Bosco ya kurang tepat atau salah input. Tapi kami mengambil itu dari buku yang disampaikan dari informasi dari guru kami sebagai tim penulis buku karakter Don Bosco, disampaikan di depan, dikirimkan kepada kami bagian depannya. Ada 4 poin itu nilai-nilai utama. Begitu dia Pak Lismanus. Jadi mohon izin kalau ada kurang tepat, nanti kami coba perbaiki dan kami konsultasikan kembali kepada guru kami tersebut. Terima kasih Pak. Oke Pak, untuk nilai-nilai Don Bosco itu yang dikembangkan untuk buku memang ada 4, kelembutan, keramahan, sopan santun, kejujuran. Tetapi untuk menyeluruh itu belum lengkap ya Pak ya. Udah saya bagi di grup MKKS kita. Terima kasih. Nah, baik. Itu untuk buku karakter. Bapak dan Ibu, supaya jangan nanti salah. Sedangkan kalau sebenarnya bisa juga kita di sini, maaf Ibu Riana Diana, disusun oleh yayasan dari tim. Itu poinnya saya lihat yang jadi mungkin kita berbeda penafsiran mengenai hal ini antara nilai-nilai inti Don Bosco dengan buku karakter, begitu. Buku karakter itu kan arahnya kan ke BK. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Nanti coba kami perbaiki Pak dan kami lihat kembali mengenai nilai-nilai hulu Yohanes Don Bosco Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendro. Saya kira yang sudah dibuat oleh Santo Thomas II sudah seperti iklan Yamaha, selangkah di depan. Terima kasih Pak. Nah, sudah ada yang akan dituangkan dalam RPP. Jadi, tapi saran kami jangan sampai lupa konsep dasarnya, karena proses berpikirnya diajak atau diharapkan deduktif. Dari hal khusus dulu, dari paling mendasar dulu kita temukan, kita gali, baru nanti tiba sampai menuangkannya ke dalam bentuk RPP. Itu sudah termasuk ke dalam tadi indikator pencapaian kompetensi kalau sampai mampu. Jadi itu sebenarnya sudah sampai di tahap yang kedua. Nah, harapan kita di fondasi ini dulu kita harus buat di fondasi di langkah awal ini, sehingga kita nanti di langkah berikutnya kita bisa lebih mudah tanpa membolak-balik lagi ke belakang. Kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya SMP Trisakti 2. Bapak Malam Sembiring sendirian, tidak ada Ibu Dinar Marbun.